Shalom, Bapak Ibu Saudara, terberkati hari ini, sukacita. Mari kita dengarkan renungan dengan judul Lepas dari Hukum Taurat. Di dalam Roma 8 ayat 1-2 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Banyak orang percaya yang masih hidup dalam ketakutan dan rasa bersalah yang seolah-olah perkenanan Allah bergantung sepenuhnya pada usaha, moral, atau ketaatan legalistik mereka sendiri. Mereka merasa tertekan oleh tuntunan atau aturan dan bayangan-bayangan kegagalan masa lalu. Namun Rasul Paulus menegaskan sebuah kebenaran fundamental mengenai posisi dan status baru kita di dalam Kristus. Tidak ada lagi penghukuman. Di hadapan tahta Allah, status kita telah berubah secara legal dari terdakwa yang bersalah menjadi pribadi yang dimerdekakan. Hukum Taurat pada dirinya sendiri adalah suci dan kudus, namun hukum tersebut tidak memiliki kuasa untuk menyelamatkan atau mengubah hati manusia. Tetapi ia hanya sanggup menyingkapkan dosa dan menyatakan tuntunan hukum maut. Ketika kita berusaha mendekati Allah melalui standar hukum Taurat dengan kekuatannya sendiri, kita akan selalu jatuh dalam kegagalan. Melalui karya pengorbanan Kristus di atas kayu salib, hukum dosa dan hukum maut itu telah dipatahkan. Roh Kudus, roh yang memberi hidup, kini tinggal di dalam kita dan memindahkan status kita ke dalam tatanan kasih karunia. Kemerdekaan dari hukum Taurat bukanlah alasan untuk hidup seenaknya dalam dosa, melainkan sebuah kebebasan rohani untuk mengasihi dan melayani Allah tanpa dibayangi oleh rasa takut akan penolakan. Saat kita menyadari bahwa posisi kita aman di dalam Kristus, dorongan untuk hidup kudus tidak lagi timbul dari kewajiban yang menekan, melainkan dari limpah rasa syukur atas kasih dan karya keselamatannya yang sempurna. Kita harus bersyukur atas pengorbanan Tuhan Yesus, atas karya penebusannya yang sempurna di kayu salib. Bersyukur karena dalamnya kita tidak lagi berada di bawah penghukuman dan ancaman hukum dosa maupun maut. Oleh karenanya kita dapat hidup dalam kemerdekaan sejati, berjalan dalam pimpinan Roh Kudus dan menikmati status kita sebagai anak-anaknya yang dikasihi. Amin. Apabila saudara-saudara semuanya terberkati, bagikan ke banyak orang sehingga menjadi berkat. Tuhan yang dipuji.